Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2. Tema 3, tugasku sehari-hari. Masih di subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenal keberagaman salam dan mengurutkan harga barang berdasarkan nilai uang. Jadi pada pembelajaran 3 kali ini kita akan mengenal keberagaman salam. Nanti seperti apa keberagaman salam itu akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian juga kita akan belajar mengurutkan harga barang berdasarkan nilai uang. Baiklah anak-anak semua, sambil menonton videonya, dibuka juga bukunya ya, halaman 82 pembelajaran ketiga. Baiklah, langsung kita masuk ke materinya. Bel tanda istirahat berbunyi. Bu Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. Bu Guru selalu mengucapkan salam sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, jadi pada gambar ini menunjukkan situasi pada saat belajar di sekolah ya. Nah, bel tanda istirahat berbunyi, Bu Guru mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. Jadi setelah bel berbunyi, bel istirahat berbunyi, Bu Guru mengakhiri pembelajaran agar anak-anak dapat beristirahat. Nah, anak-anak mengerti apa itu salam? Salam adalah ucapan seseorang kepada orang lain. Salam artinya damai atau pernyataan hormat. Salam juga diucapkan saat akan berbicara di depan umum. Saat bertemu orang lain, kita juga harus mengucapkan salam. Mengucapkan dan menjawab salam sudah menjadi kebiasaan semua orang. Jadi mengucapkan salam itu sudah menjadi kebiasaan dari semua orang ya. Jadi saat bertemu orang, saat kita bertamu ke rumah orang, saat berjumpa di sekolah, kita mengucapkan salam. Nah, tadi Pak Guru sudah banyak berbicara tentang salam. Nah, kira-kira contoh salam itu seperti apa? Mari kita lihat contohnya ya. Berikut contoh salam yang umum digunakan. Nah, ini contoh salam yang umum digunakan ya. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, itulah contoh salam. Nah, jadi tadi pas bel istirahat berbunyi, Bu Guru mengucapkan salam mengakhiri pembelajaran. Contohnya seperti ini ya. Sampai di sini dulu penjelasan kita untuk hari ini. Selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak. Nah, boleh seperti itu. Jadi salamnya selamat pagi atau selamat siang. Nah, selamat pagi tentu diucapkan pada pagi hari. Selamat siang diucapkan tentu pada siang hari. Dan selamat sore diucapkan pada sore hari. Selamat malam juga diucapkan pada malam hari. Jadi itulah contoh salam yang umum digunakan. Semua orang wajib menjawab salam. Menjawab salam adalah cara menghargai orang lain. Nah, jadi jika orang memberi salam kepada kita, kita wajib menjawab salamnya ya. Karena itu cara kita menghargai orang tersebut. Nah, jika dikatakan selamat pagi anak-anak, tentu anak-anak pasti menjawab selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, karena pasti jawabnya seperti itu. Atau di rumah juga ya, selamat malam. Contohnya selamat malam dijawab seperti itu. Jadi setiap orang yang memberi salam harus kita jawab juga salamnya ya. Semua orang wajib menjawab salam. Nah, itulah tadi contoh salam yang umum digunakan. Yang umum artinya yang biasa kita gunakan ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita harus saling menghargai meskipun berbeda agama. Kita juga harus saling menghormati antar umat beragama. Saling menghargai dan menghormati dapat menciptakan kerukunan. Nah, anak-anak tentu masih ingat kan tentang keberagaman agama di Indonesia. Jadi, meskipun berbeda,
agama kita harus saling menghormati, saling menghargai. Karena saling menghargai dan menghormati itu dapat menciptakan kerukunan. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nama-nama agama di Indonesia dan juga nama tempat ibadahnya. Tentu anak-anak masih ingat kan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini rumah ibadah agama apa? Coba. Agama Islam. Nama tempat ibadahnya anak-anak masih ingat kan? Tentu pasti sudah tahu. Nama tempat ibadahnya yaitu masjid. Nah, gambar yang kedua, kemudian agama Katolik. Nama tempat ibadahnya apa? Gereja. Begitu juga dengan agama Kristen Protestan. Nama tempat ibadahnya yaitu gereja. Jadi Katolik dan Kristen Protestan memiliki tempat ibadah yang sama, namanya gereja ya. Meskipun bentuk bangunannya berbeda tapi namanya sama. Nah, coba perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, ini gambar rumah ibadah agama apa? Coba. Agama Hindu ya. Apa coba namanya? Masih ingat kan? Tentu nama tempat ibadah agama Hindu namanya yaitu Pura. Nah, namanya Pura ya. Nah, kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar rumah ibadah agama Buddha. Nah, nama tempat ibadahnya Vihara. Nah, sedangkan gambar yang terakhir ini adalah gambar rumah ibadah agama Konghucu. Nah, sedangkan nama tempat ibadah agama Konghucu yaitu Kelenteng. Nah, tentu anak-anak Pak Guru sudah pada tahu tentang nama-nama tempat ibadah agama tersebut. Setiap agama di Indonesia memiliki salam yang berbeda. Nah, tadi kita sudah mempelajari salam yang umum. Nah, salam yang umum atau yang biasanya kita gunakan yaitu selamat pagi, selamat malam, selamat siang, ataupun selamat sore. Nah, ternyata setiap agama yang tadi memiliki salam. Memiliki salam yang berbeda. Apa-apa saja salamnya? Nah, coba kita perhatikan. Berikut salam berbagai agama di Indonesia. Nah, yang pertama ada agama Islam. Salamnya yaitu, nah salamnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu salam umat Islam. Lalu dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Itu salamnya bagi agama Islam. Nah, kemudian agama Katolik salamnya seperti ini. Shalom. Lalu dijawab juga dengan Shalom. Atau boleh juga dengan istilah salam sejahtera. Dijawab juga dengan salam sejahtera. Nah, Katolik dan Kristen Protestan mempunyai salam yang sama, yaitu Shalom. Nah, jika kita bertamu atau berkunjung ke rumah, misalnya jika kita sesama Kristennya, kita mengucapkan salamnya Shalom. Lalu dijawab juga dengan Shalom. Nah, sedangkan tadi jika kita berkunjung ke sesama umat Islam, salamnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Kemudian agama Hindu, salamnya adalah seperti ini. Om Swastiastu. Nah, itu salam dari agama Hindu. Lalu dijawab dengan Om Santi 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 Om. Nah, itu salam agama Hindu. Kemudian agama Buddha, salamnya seperti ini. Namo Buddhaya. Lalu dijawab juga dengan Namo Buddhaya. Nah, agama Konghucu salamnya seperti ini. Wide Dongtian. Nah, begitu salamnya ya, Wide Dongtian. Lalu dijawab salamnya dengan Xian Yu Yide. Nah, dijawab dengan seperti itu ya, Xian Yu Yide. Nah, itu adalah salam agama Konghucu. Nah, itulah salam berbagai agama di Indonesia. Tentu mungkin anak-anak sudah pada paham tentang salamnya agama di Indonesia tersebut.
Sampai di situ anak-anak Pak Guru paham ya? Ya. Saat beristirahat, beberapa siswa menuju ke kantin untuk membeli makanan. Makanan yang dijual di kantin sebagai berikut. Nah, yang pertama ada coklat. Harganya Rp1.500. Kemudian yang kedua ada biskuit. Harganya Rp2.000. Yang ketiga ada makanan yang dijual di kantin, yaitu ada roti isi. Harganya Rp1.000. Nah, saat beristirahat, beberapa siswa menuju ke kantin untuk membeli makanan. Nah, tadi bel berbunyi, Ibu Guru sudah mengakhiri pelajaran karena bel istirahat berbunyi. Nah, anak-anak pergi ke kantin untuk jajan atau untuk membeli makanan. Nah, inilah daftar harga makanan yang ada di kantin. Nilai uang paling kecil Rp1.000. Jadi harga makanan paling rendah Rp1.000, yaitu roti isi. Nah, anak-anak sudah paham kan bagaimana kita mencari nilai uang paling kecil dari nilai uang berikut ini. Yang pertama kita bandingkan, yaitu angka yang paling kiri. Nah, 1 dan 2 lebih kecil 1. 1 dan 1 sama ya. Kemudian kita bandingkan angka berikutnya, 5 dan 0 lebih kecil 0. Nah, makanya nilai uang paling kecil yaitu Rp1.000. Jadi harga makanan paling rendah yaitu Rp1.000. Makanannya roti isi. Kemudian nilai uang paling besar Rp2.000. Jadi harga makanan paling tinggi Rp2.000, yaitu biskuit. Nah, sama tadi, supaya kita mengetahui uang paling besar, caranya yaitu dengan membandingkan angkanya ya, dengan membandingkan angkanya. Karena ini sama-sama 4 angka, jadi langsung kita bandingkan angka ke sebelah yang paling kiri pertama, 1 dan 2. Karena dikatakan yang paling besar, jadi kita bandingkan nanti ke yang paling besar. 1 dan 2 lebih besar 2. Nah, 2 dan 1 lebih besar 2. Maka didapat nilai uang paling besar Rp2.000. Jadi harga makanan paling tinggi Rp2.000, yaitu biskuit. Begitu ya anak-anak Pak Guru, paham ya? Nah, jadi dibandingkan angka yang paling kiri supaya cepat mengetahui yang mana yang lebih kecil atau yang paling besar. Begitu ya. Nah, coba anak-anak perhatikan kembali daftar harga makanan yang tadi ya. Nah, ada coklat, biskuit, dan roti. Nah, harga makanan diurutkan dari paling rendah, yaitu, nah, kita akan mengurutkan harga makanan dari yang paling rendah. Berarti dari yang paling sedikit harganya ya, kita urutkan. Nah, sama seperti yang tadi, kita bandingkan angka yang paling kiri. 1 dan 2 lebih kecil 1. 1 dan 1 sama. 5 dan 0 lebih kecil 0. Berarti harga makanan diurutkan dari yang paling rendah, yaitu ya berarti yang paling rendah yaitu 1.000. Nah, kemudian tadi sudah kita bandingkan ini ya, 1 dan 2 lebih kecil 1. Berarti harga makanan paling rendah berikutnya yaitu Rp1.500. Dan yang terakhir yaitu Rp2.000. Nah, inilah harga makanan jika diurutkan dari paling rendah. Jadi yang paling kecil pertama ya, diurutkan. Jadi ada 1.000, 1.500, 2.000. Nah, dikatakan harga makanan diurutkan, jadi harganya yang kita urutkan. Begitu ya. Kemudian makanan diurutkan dari harganya yang paling rendah. Nah, jadi makanan diurutkan dari harganya paling rendah. Jadi yang mau kita urutkan adalah makanannya dari harganya yang paling rendah. Harga paling rendah tadi yaitu 1.000. Nah, makanannya apa? Roti isi. Berarti makanannya diurutkan dari harganya paling rendah yaitu roti isi. Harga makanan tadi yang paling rendah berikutnya itu 1.500.
Apa nama makanannya? Coklat. Berarti urutan makanan dari harganya yang paling rendah, kemudian yaitu ada coklat. Dan yang terakhir, makanannya yang paling mahal ini ya, yaitu biskuit. Jadi jika makanannya diurutkan dari yang harganya paling rendah, ada roti isi, coklat, dan yang terakhir adalah biskuit. Jadi nama makanannya yang diurutkan. Nah, di sini tadi harga makanannya, jadi harganya yang diurutkan. Begitu ya, anak-anak Pak Guru semua. Kita lanjut ya. Masih semangat kan? Baik, kita lanjut lagi. Oke. Nah, coba perhatikan kembali daftar harga makanan yang tadi ya. Coklat, biskuit, dan roti isi. Ngasih harganya dengan harga yang sama ya. Nah, harga makanan diurutkan dari paling tinggi. Nah, tadi kita mengurutkannya dari yang paling rendah. Sekarang kita mengurutkannya dari harga yang paling tinggi. Untuk mencarinya sama seperti tadi, kita bandingkan 1 dan 2. Lebih besar atau lebih tinggi 2. Nah, 2 dan 1 lebih tinggi 2. Jadi, kita dapat harga makanan yang paling tinggi yaitu Rp2.000. Nah, ini sudah dapat paling tinggi, kemudian kita bandingkan 1.500 dan 1.000. 1 dan 1 kita bandingkan sama. 5 dan 0 lebih tinggi 5. Karena kita mengurutkan yang paling tinggi, berarti yang kita tulis harga paling tinggi berikutnya yaitu Rp1.500. Dan yang terakhir tentunya Rp1.000. Nah, itulah jika harga makanan diurutkan dari yang paling tinggi. Jadi harganya kita urutkan. Lalu, makanan diurutkan dari yang harganya paling tinggi. Jadi sekarang makanannya yang kita urutkan dari harganya yang paling tinggi. Nah, harga yang paling tinggi tadi Rp2.000, makanannya yaitu biskuit. Jadi makanan diurutkan dari yang paling tinggi, yang pertama adalah biskuit. Harga makanan berikutnya tadi yang paling tinggi Rp1.500, nama makanannya apa? Nama makanannya adalah coklat. Kemudian yang terakhir tentunya roti isi. Jadi makanan diurutkan dari yang harganya paling tinggi yaitu biskuit, coklat, roti isi. Gitu ya, anak-anak Pak Guru. Kita lanjut lagi. Perhatikan kembali daftar harga makanan berikut. Nah, sama seperti yang tadi, nama makanannya dan harganya. Nah, si Ima mempunyai uang Rp3.000. Ima memperkirakan makanan yang bisa dibeli. Nah, andaikan anak-anak mempunyai uang Rp3.000. Dan rupanya makanannya yang tersedia di kantin adalah coklat 1.500, biskuit 2.000, roti isi 1.000. Nah, mempunyai uang 3.000, kira-kira apa yang dapat dibeli? Nah, si Ima memperkirakan makanan apa yang bisa dibelinya. Kemudian si Ima membeli makanan berikut. Ada dibeli si Ima satu roti isi. Harganya berapa? Harganya 1.000. Nah, berarti sisa uang si Ima 2.000 lagi ya. Kemudian si Ima membeli satu biskuit. Nah, satu biskuit harganya sama dengan 2.000. Nah, tentu si Ima dapat membeli satu roti isi dan satu biskuit. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 2, 3.000. Nah, jadi satu roti isi, satu biskuit, harganya 3.000. Jadi si Ima tadi uangnya 3.000, berarti si Ima membeli satu roti isi dan satu biskuit. Nah, itulah yang dapat dibeli si Ima dengan uang 3.000. Atau jika si Ima tidak ingin membeli satu roti isi, satu biskuit, si Ima boleh membeli 2 coklat. Nah, si Ima bisa membeli 2 coklat jika si Ima tidak mau membeli satu roti isi dan satu biskuit. Nah, jika dibelinya 2 coklat, berarti 1.500 tambah 1.500, 3.000. Jadi uangnya cukup ya, 3.000. Atau boleh dengan membeli 3 roti isi sekaligus. Ya, boleh dengan membeli 3 roti isi sekaligus jika dia tidak menginginkan biskuit ataupun coklat. Nah,
boleh dibeli 3 roti isi sekaligus, yaitu 1000 tambah 1000 tambah 1000 atau 3 kali 1000 3000. Jadi si Ima mempunyai uang 3000 boleh membeli 3 roti isi sekaligus. Gitu ya anak-anak Pak Guru. Oke, kita lanjut lagi. Ini terakhir ini ya, masih semangat ya. Nah, coba kita baca. Pak Adi memiliki 2 keping uang Rp1000. Pak Adi akan menukar uangnya. Uang Pak Adi dapat ditukar titik-titik keping Rp500. Nah, Pak Adi ada 2 keping uang Rp1000, mau ditukar dengan uang 500. Kira-kira berapa uang 500 yang ditukarkannya? Begitu ya. Nah, coba kita hitung dulu uang Pak Adi. Ada 2 keping uang Rp1000. Ada 1, 2. Nah, supaya kita bisa menukar dengan Rp500, kita hitung dulu ya uangnya. Rp1000 2 berarti 2 kali 1000 ya, 2 kali 1000 sama dengan 2000, atau boleh dengan cara menambahkan 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Nah, ada uang Pak Adi Rp2000, mau ditukar dengan 500-an rupiah. Kira-kira berapa 500-nya? Nah, tadi uang yang 2 keping uang 1000 mau ditukar dengan 500-an rupiah. Kira-kira berapa uang 500-nya? Nah, 1 masih 500. Nah, jika ditambah 1 lagi, 500 tambah 500 1000. 1000 tambah 500 1500. Tambah 500 2000. Nah, berarti sudah 2000. Tadi uang Pak Adi ada 2000. Berarti 4 kali 500 sama dengan 2000, atau 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 2000. Jadi sudah sama dengan 2 keping uang 1000 tadi. Berarti Pak Adi memiliki 2 keping uang Rp1000. Yang ini Pak Adi akan menukar uangnya. Uang Pak Adi dapat ditukar dengan 4 keping 500-an rupiah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 keping 500-an rupiah. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Baiklah, sampai di sini dulu ya anak-anak Pak Guru penjelasan materi kita untuk hari ini. Apa harap videonya dapat membantu anak-anak belajar di rumah ya. Semoga video pembelajaran yang Pak Guru berikan dapat bermanfaat semua. Tetap semangat ya belajarnya semua anak-anak Pak Guru. Tetap rajin belajar di rumah. Jadilah anak yang baik yang menurut sama orang tua ya. Baiklah anak-anak semua, sekian dulu penjelasan Pak Guru untuk hari ini. Salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.